Halo, dan selamat datang di Waktu Refleksi kita. Hari ini, kita nggak akan buru-buru. Coba deh, ambil napas panjang sebentar, lepaskan sedikit beban dari rutinitas yang bikin penat. Kita mau sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat personal. Hati yang haus akan air hidup. Santai saja, biarkan pesan ini benar-benar meresap ke dalam jiwa. Sekarang coba tanyakan ke diri sendiri secara jujur. Pernah nggak sih kamu merasa benar-benar capek, lelah secara emosional dan spiritual? Ini bukan sekedar capek fisik habis kerja seharian ya, tapi lelah di jiwa. Rasanya kayak semua masalah numpuk, energi terkuras habis, dan rasanya udah nggak sanggup lagi buat melangkah. Nah, ini yang kadang bikin bingung dan jadi pukulan telak. Apakah rasa kosong dan lelah itu tetap ada, atau malah makin menjadi-jadi justru saat kamu lagi sibuk-sibuknya pelayanan atau ikut kegiatan gereja? Ironis banget kan? Kita sibuk melayani, jadwal padat, ketemu banyak orang, tapi di saat yang sama, hati kita terasa begitu hampa. Bagian 1, lelah di tengah kesibukan. Supaya kita bisa benar-benar pulih, kita harus berani jujur ngelihat kondisi rohani kita apa adanya. Seringkali ada jurang pemisah yang jauh banget antara kehidupan luar dan dalam kita. Di luar, wah aktivitasnya padat, program gereja berderet, rapat terus-terusan, tugas pelayanan numpuk. Tapi gimana dengan kondisi di dalam? Kadang, di balik penampilan yang kelihatannya sangat rohani dan aktif itu, ada hati yang kosong, kering kerontang, dan kehilangan kepekaan akan hadirat Tuhan. Kita jalan terus kayak mesin, autopilot, padahal jiwa kita lagi kehausan. Kalau kamu lagi ngerasain hal ini, kamu nggak sendirian, percaya deh. Bangsa Israel di zaman dulu juga pernah ngalamin hal yang persis sama. Waktu itu mereka lagi sibuk banget, bahkan sampai kelelahan, buat nyiapin dan merayakan salah satu festival keagamaan terbesar mereka, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Di tengah hiruk-pikuk persiapan ritual yang nguras tenaga itu, gampang banget buat mereka terjebak rutinitas dan malah melupakan esensi dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Bagian 2. Sebuah undangan bagi yang haus. Tapi disinilah letak keindahannya. Justru di tengah kepenatan perayaan agama yang melelahkan itu, Yesus memberikan sebuah solusi yang luar biasa melegakan. Di hari terakhir perayaan, puncak dari segala kesibukan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ini bukan sekedar seruan biasa, teman-teman. Ini undangan langsung dari hatinya yang penuh belas kasih. Yesus seolah melihat, menembus semua kesibukan religius orang-orang saat itu, dan menyapa langsung kebutuhan jiwa mereka yang paling mendalam, yaitu rasa haus yang selama ini disembunyikan. Bagian 3, Roh Kudus sebagai air hidup. Terus, apa sih sebenarnya yang Yesus tawarkan buat memuaskan kehausan spiritual kita? Waktu dia bilang minum, pastinya dia nggak lagi nawarin air minum biasa ya. Air hidup yang dia maksud di sini adalah Roh Kudus. Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus buat siapa saja yang percaya kepadanya. Dan ini bukan sekedar penyegaran sesaat, kayak kita minum es waktu cuaca lagi panas banget. Bukan. Ini adalah kehadiran yang benar-benar mengubah kita dari dalam, yang mengalir langsung ke titik terdalam jiwa kita yang lagi kering. Cara kerja air hidup ini tuh benar-benar menakjubkan, kayak ada efek dominonya. Pertama, Roh Kudus bekerja ke dalam diri kita dulu. Dia membasuh, memulihkan, dan memuaskan dahaga hati kita yang kering. Dia kasih kelegaan personal yang memang kita butuhin banget. Tapi kerennya, nggak berhenti sampai di situ aja. Langkah kedua, air itu meluap dan mengalir keluar dari diri kita buat menyegarkan orang lain. Jadi kita dipenuhi bukan cuma buat diri sendiri, tapi diubahkan jadi saluran berkat buat sesama. Terus wujud nyatanya seperti apa di kehidupan kita sehari-hari? Bayangin aja, dari hati yang tadinya capek dan kosong, pelan-pelan mulai mengalir kasih yang tulus. Mulai bisa mengampuni orang yang nyakitin kita. Muncul pengharapan yang kuat meski situasinya lagi susah, dan pada akhirnya melahirkan kesaksian hidup yang otentik. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kehadiran kita nggak lagi bawa aura capek atau bete, tapi justru bawa kesejukan rohani yang nyata banget buat orang-orang di sekitar kita. Bagian 4. Doa untuk pemulihan rohani. Tahu konsep air hidup di pikiran kita itu satu hal ya, tapi mengalaminya sendiri secara pribadi itu hal yang beda banget. Ingat kan, undangan pemulihan dari Yesus tadi diawali dengan syarat utama, barang siapa haus. Nah, ini jadi satu pertanyaan penting yang harus kita jawab jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar masih haus akan Dia? Kita mungkin paham secara doktrin, kita mungkin sibuk ngurusin banyak hal di gereja. Tapi coba deh cek hati kita yang paling dalam. Masih ada nggak sih kerinduan yang murni akan hadiratnya? Atau jangan-jangan kita udah terlalu nyaman sama kekeringan rohani kita sendiri?
Apalagi mengingat momen-momen seperti Pentakosta, pesan ini seakan jadi panggilan yang menyegarkan buat kita semua. Undangan Yesus itu masih terbuka lebar hari ini, saat ini juga, khusus buat kamu. Dia cuma nunggu kita datang tanpa pura-pura. Menunggu kita ngelepasin topeng kesibukan religius kita dan jujur mengakui, Tuhan, aku haus. Dia selalu siap buat mengalirkan air hidup itu untuk membasuh jiwa kita kembali. Menutup waktu refleksi kita hari ini, saya pengen ngajak kamu buat menjadikan doa ini sebagai seruan pribadimu. Kamu bisa ikutin pelan-pelan di dalam hati, biarkan kata-kata ini jadi ungkapan kerinduan terdalam dari jiwamu. Tuhan, aku haus. Aku haus akan Engkau, akan firman-Mu, akan hadirat Roh-Mu. Jangan biarkan hidupku kering dan dangkal, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Amin. Semoga waktu refleksi singkat ini bisa bawa kamu ke pengalaman pemulihan rohani yang benar-benar mendalam. Teruslah datang ke sang sumber air hidup itu setiap hari. Tapi ada satu pertanyaan buat kita renungkan sekarang. Kalau air kehidupan itu mengalir saat ini juga, bersediakah kamu mengosongkan diri dari semua kesibukanmu supaya kamu bisa menampungnya?